Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ingin menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen sumber daya manusia perbankan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu good kompetensi. Good kompetensi dalam Human Research Campaigns menguraikan beberapa hal dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu yang pertama menciptakan manajemen SDM yang ideal agar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi sumber daya manusia yang ideal tercapai jika berhasil mengelola sumber daya manusia perusahaan sehingga menghasilkan kinerja yang optimum. Untuk itu, fungsi SDM perlu diperankan sebagai strategi partner bagi elemen-elemen lain dalam perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi karyawan dalam perusahaan secara berkesinambungan sehingga dihasilkan kompetensi yang mampu bertahan lama. Yang ketiga, mengembangkan selection tools agar menemukan SDM berkualitas bagi perusahaan. Selection tools yang umum digunakan adalah behavior interview, assessment, knowledge, dan motivational fit inventories. Organisasi yang berbasis kompetensi perilaku juga mencakup penekanan atas integritas sebagai perilaku yang diterjemahkan dalam perilaku nyata berupa keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mengacu pada kode etik perusahaan. Perusahaan menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas peranan sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kompetensi terdapat dua tantangan utama yang harus diperhatikan. Pertama, kompetensi harus berjalan dengan strategi bisnis. Kedua, kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Dalam hal ini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi, yaitu buy, build, borrow, bounce, and bind. Yang pertama ada buy. Cara ini dilakukan dengan mengganti karyawan yang lama dengan yang baru. Yang kedua ada build. Investasi dilakukan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow. Dalam strategi ini, perusahaan mencari keluar sumber daya manusia yang mampu memberikan ide, gagasan, kerangka kerja, dan alat untuk menjadikan perusahaan lebih kuat. Yang keempat ada bounce. Perusahaan harus mengeluarkan karyawannya yang gagal melalui tugas standar. Dan yang terakhir ada bind. Mengikat karyawan merupakan tindakan yang kritikal pada semua tingkat. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang good karakter. Pertama, pemahaman masalah utama. Masalah yang dihadapi karyawan akan mengganggu fokus kerja sehingga menyebabkan penurunan kinerja. Sebagai pengelola staf perusahaan, HR berkewajiban menanyakan secara langsung masalah yang dihadapi. Teguran memang terkadang terasa tidak menyenangkan, namun dengan menegur akan timbul kesadaran bahwa karyawan tersebut melakukan hal yang kurang tepat. Konfrontir karyawan secara personal dan usahakan tidak menegurnya di hadapan karyawan lainnya agar mentalnya tidak down atau tersinggung. Dengan komunikasi yang lebih personal, staf HR dapat memahami masalah yang dihadapi karyawan dan memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua, fasilitas kritik karyawan. Penurunan kinerja tak selamanya berasal dari karyawan. Kebijakan perusahaan yang tidak nyaman bagi karyawan juga seringkali menjadi penyebab menurunnya kinerja karyawan. Sayang tidak semua perusahaan memberikan wadah kepada karyawan untuk menyampaikan kritik atau saran untuk pihak manajerial perusahaan. Untuk membangun iklim komunikasi yang baik, sebaiknya perusahaan memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan kritik atau saran. Dengan begini, pihak manajerial perusahaan juga bisa introspeksi diri atas kesalahan yang dilakukan dan menyebabkan karyawan mengalami penurunan kinerja. Yang ketiga, lakukan pendekatan personal. Setiap karyawan memiliki karakter dan berbeda-beda dalam menanggapi kritikan atau masukan. Ada karyawan yang bisa menerima kritikan secara langsung, ada juga karyawan yang harus disampaikan secara halus. Oleh karena itu, perlu kiranya seorang HR
melakukan identifikasi pada keunikan karakter karyawan, tanpa bermaksud membeda-bedakan karyawan. Cara kritik yang berbeda memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan performa atau kinerja karyawan yang bersangkutan. Berikan pemahaman mendalam kepada karyawan agar tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat, berikan target yang jelas. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan memberikan target kerja yang jelas kepada setiap karyawan. Dengan memberikan target kerja ini, setiap karyawan akan memiliki target jangka pendek yang harus dicapainya. Arah kerja akan semakin jelas, dan waktu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh karyawan. Yang kelima adalah mengapresiasi peningkatan kinerja. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan menjadi salah satu cara untuk membuat perusahaan lebih cepat berkembang. Pemberian hadiah ini juga bisa menjadi stimulus untuk semua karyawan yang ada agar bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keenam adalah memberikan teguran tegas. Ketika peneguran kinerja karyawan sudah ditangani, namun belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin saatnya memberikan peringatan formal dan teguran tegas. Yang terakhir adalah pemutusan kerjasama. Saat semua upaya sudah dikerahkan, namun karyawan belum juga memperbaiki kinerjanya, sudah saatnya untuk mengambil langkah tegas. Walaupun pemecatan atau pemutusan kerjasama akan berdampak negatif pada perusahaan, namun hal ini perlu dilakukan daripada harus terus-menerus menghadapi karyawan yang tidak ingin berkembang dan memberatkan perusahaan.